Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kita diberi anugerah untuk menikmati hari yang baru sepanjang hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui perenungan ini Engkau berbicara kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Wahyu pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Namun saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga saja. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perikop ini diberi judul oleh LAI, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Saudara, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini banyak menceritakan, fokusnya adalah mengenai akhir zaman, ya. Nah, di dalam tulisan-tulisannya kita melihat kebanyakan adalah simbol-simbol atau lambang-lambang. Karena itu kita tidak boleh memahaminya secara literal atau hurufiah. Di dalam perikop yang kita baca hari ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Jadi sebelum bumi itu dihancurkan dan akan dihancurkan, maka ayat yang ketiga dikatakan kepada malaikat yang akan merusakkan bumi itu, disampaikan jangan merusak bumi atau laut, pohon sebelum memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Hamba-hamba Allah yang dimaksud di sini bukanlah para pendeta, tetapi hamba-hamba Allah yang dimaksud di sini adalah para pengikut Kristus, mereka yang menjadi milik Kristus, mereka yang mengikut Kristus, mereka yang percaya kepada Kristus. Yakni mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah mengabdikan hidupnya dengan penuh setia mengiring Kristus sampai akhirnya. Di dalam ayat ini kembali kita diingatkan bahwa ada providensia Allah bagi orang-orang pilihannya, di mana Allah memeteraikan mereka pada dahi mereka. Ada perlindungan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang telah menjadi miliknya, yang telah menjadi bagiannya, dan yang telah menjadi ahli warisnya di dalam kerajaan Allah kelak. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari ini, di mana kita sedang hidup di dalam dunia yang tidak lepas dengan pergumulan, persoalan, kesulitan, sakit penyakit, dan berbagai hal yang lain, di mana kita menghadapi ujian hidup, pencobaan. Dan di dalam menghadapi semua itu, sesungguhnya ada tangan Allah bagi orang-orang percaya. Ada providensia khusus Allah bagi orang-orang yang menjadi miliknya. Jadi kita tidak pernah sendirian. Allah akan memeteraikan kita karena kita adalah miliknya, dan kita akan diberi kekuatan, perlindungan untuk melewati setiap kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian dan penderitaan. Allah tidak membiarkan kita sendirian karena kita adalah miliknya, dan Ia akan memelihara kita sampai akhir. Demikianlah ketika bumi ini kelak akan dihancurkan, ya, karena sudah tiba waktunya, maka Tuhan memberikan perlindungan khusus kepada orang-orang yang menjadi miliknya dengan memeteraikan mereka, bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka akan diberikan penyertaan, pemeliharaan yang khusus di luar daripada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Nah saudara,
ini adalah merupakan penghiburan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut menghadapi akhir zaman nantinya. Dan terlebih kita juga tidak perlu takut untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini, sekarang ini, dan yang akan datang. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungannya. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Dan kita tidak berjalan sendirian, tetapi ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tetap berfokus kepada Tuhan dengan terus memandang kepadanya dan tidak berfokus kepada keadaan, kepada situasi di mana kita ada. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan, semuanya kita bisa lewati dan jalani. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan ilahi yang menjadi sumber kekuatan kita dalam setiap keadaan dan juga dalam setiap situasi hidup yang kita alami. Tetaplah berfokus kepada Tuhan dan melekat kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa ada pemeliharaan khusus Allah dengan memeteraikan kami di tengah-tengah tantangan, persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga di masa sekarang ini. Tuhan menyertai kami. Ada perlindungan yang sudah Engkau sediakan buat kami, sehingga kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami akan melewati semua itu sampai akhir. Dan kami akan menjadi orang yang berkemenangan. Sebab Engkau telah memateraikan kami menjadi milik-Mu yang sah. Dan tidak ada sesuatu dan tidak ada seseorang yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Kuatkan iman kami di dalam menghadapi apapun. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi murid yang memuridkan orang lain melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Tuhan memberkati saudara.